Nah, udah belum? Nah, ini dia. Kenapa ya? Nggak tahu deh. Akhirnya. Akhirnya, Oke. sorry, sorry. Suara Akhirnya nggak kedengeran? apa-apa. Suara jelas, suara jelas. Yes. Akhirnya. Oke, kita mulai nih. Oke, jadi kalau belum ada yang tahu Mbak Sylvia Hendarta ini, jadi dia guru yoga, dia juga guru qigong juga, meditasi juga. Jadi justru dulu banget pas pertama kali 7 bulan mengadakan meditasi itu kerjasamanya kolaborasi kita sama Mbak Sylvie ini. Jadi itu Mbak Sylvie juga ngajar meditasi beberapa macam meditasi gitu ya. Itu aku inget banget tuh karena dulu tuh kayak 8 tahun lalu juga belum banyak soalnya kelas meditasi. Oke, ya Sil, kita mulai Iya. ya. Oke, nah aku mau nanya nih, kan nanti kamu akan mengajar, akan berbagi materi tentang perimenopause sama menopause. Mm-mm. Nah, itu kita udah pernah ngobrol sedikit sih, tapi nggak apa-apa kita tanya lagi ya, aku tanya lagi. Kenapa sebenarnya masih jarang ya ada acara atau event atau ada suatu kelas atau materi tentang perimenopause, menopause ini? Ya mungkin sebenarnya pasti ada lah ya, tapi mungkin kayak belum belum banyak gitu ya, dan belum banyak wirawirinya tuh di sosmed. Aku juga biasa kan jarang lihat. Menurut kamu kenapa sih jarang tema tentang menopause ini? Padahal penting ya. Ya, thank you. Nggak apa-apa, kita Ya, berdua udah pernah ngobrol, tapi kan ya. yang lain nggak tahu. Hmm. Nah, makanya kita ingin. Ya, terus terang ya, aku juga sebetulnya sebelum sebelum jadi around the same time frame dirimu kan bilang ke aku soal ini gitu ya. Aku juga Hmm. asalnya nggak terlalu pernah mikirin gitu. Walaupun Hmm. I'm in that age loh, aku tuh udah 40 something, middle 40s lah. Jadi kan sebetulnya sudah di usia-usia itu, sudah usia perimenopause. Tapi saya sendiri pun nggak pernah mikirin. Terus setelah aku ingat-ingat, iya seperti Tia bilang nggak jarang-jarang lihat tuh di sosial media di mana gitu. Saya cuma Hmm. tahu ada satu teman usianya memang lebih senior dari saya yang memulai, dan dia juga ketika saya ngobrol sama temanku itu dia bilang dia mulai karena nggak ada, jadi dia mulai gitu Ya, ya. ya, So terus kan jadi aku research sedikit seperti yang kamu lakukan gitu kan. Kenapa nggak ada yang ngomongin, padahal menopause dan perimenopause itu adalah sesuatu yang pasti semua wanita akan mengalaminya. betul. Berarti 50, kurang lebih 50% populasi akan mengalaminya. Oke, okay? Iya, oke. it's Ya, ya, it's certain gitu. It's something that is certain. But why ya, people do not talk about it? ya, ya. Mungkin kalau yang ini aja lah ya, ini mungkin dugaan Hmm. juga lah, dugaan tebakan aku, karena mungkin ketika dengar kata menopause itu kaitannya lebih ke konotasinya tuh negatif ya. Jadi contoh misalnya, oke udah nggak subur lagi misalnya, atau mungkin udah banyak uban, ya aku udah ada uban, ya kan, udah ada uban gitu kan. Terus mungkin apa ya, konotasinya tuh kayak kayak yang negatif gitu loh. Padahal sebenarnya kan yang enggak gitu ya. Tapi kok yang bagian positif berdaya liberating ini jarang kita dengar gitu. Malah justru biasanya menopause tuh kaitannya ya begitu ya. Kaitannya kok lebih konotasinya udah tua, misalnya udah nggak subur lagi, udah keriput gitu kan, misalnya udah ada misalnya wrinkle di mata atau apa gitu. Menurut kamu itu ada hubungannya nggak ya, di mana mungkin kalau kita sering lihat mungkin kan banyak produk anti aging lah, mungkin ada botox, filler atau whatever gitu ya. Karena aku sering banget ya baca berita-berita Hollywood. Kayaknya anti aging ini kayak massal banget. Apakah itu juga akhirnya membuat kita sedikit takut ya, atau mungkin sedikit kayak aduh gitu, ini udah fase yang berbeda nih transisi hidupnya. Kalau menurut kamu gimana? Iya, kalau aku sih lihatnya it boils down to two things ya, dua. Yang number one adalah sexism, di mana Hmm. segala hal yang berkaitan dengan wanita itu somehow tidak terlalu terbuka, tidak terlalu openly discuss. Hmm. Misalnya bahkan even tentang menstruasi aja. Iya, iya, Menstruasi iya, iya, sesuatu yang terjadi setiap bulan iya, di 50% populasi itu aja
kayak nggak terlalu terbahas Iya, aku gitu kan ya. merinding loh, goosebump gue langsung. Ya, Oke, terus. that is sexism. Jadi ya itu Oke, sih isunya something to do juga dengan kita live in patriarchal society gitu ya ya, dan sebagainya. ya. Nah, lalu yang kedua itu ini ageism namanya. Ageism itu Ah, jadi itu yang tadi dirimu sebutkan ya, apa ya menua yang gitu ya. ya menua itu sesuatu yang kurang menyenangkan Hmm, dan ageism itu jadi seolah-olah mengagungkan youth ya. Jadi ya, youth youth forever itu ya, forever young. forever young gitu. Ah, Padahal kenyataannya kan tidak ada yang forever young. Semua juga akan menua. Gitu. ya. Oh iya sih. Ih ya ampun, luar biasa sebenarnya cakupannya sebenarnya sangat-sangat luas ya gitu. Dan memang kayak misalnya kalau misalnya kalau aku tanya suamiku gitu ya, ya memang dia nggak jarang banget dia takut menua ya. Iya ya, kenapa perempuan ini punya ketakutan menua? Gitu kayak oh ya ini menarik juga nih gitu. Nah terus nah satu lagi nih nggak hanya kita merasa kayak nggak nyaman ya tadi yang kamu bilang kayak kurang menyenangkan, tapi justru kayak ada sebagian tuh kayak kalau aku sering baca juga kayak sayangnya there's still shame attached to it. Kenapa sih kita kan ada shame malu ini? Hmm. Um, aku 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 bawa sedikit lebih luas ya. Menurutku Ya, bukan tidak hanya malu loh, tapi ya, basically a bit negatif lah. ya, Nggak selalu malu. ya. Well, kayaknya sih karena ini kan jadi gini, menopause itu kan salah satu fase ya atau transition di mana obviously kita mendekat ke ujung akhir nih, aka Hmm. getting closer to death, ya Ah, kan? I see. Ya, ya, ya. Again juga di society kita itu death is also something yang agak Tabu juga obviously ya, ya, sama tapi ya. juga agak tabu juga, jarang Betul, diomongin betul, kan? betul. Iya, Itu. iya. Hmm. Jadi ya berbagai, jadi ada kayak ketumpuk berbagai lapisan gitu. Pertama sexism, kedua ageism, ketiga getting closer to death gitu. Akhirnya Hmm. kebanyakan orang memilih untuk ya udah deh nggak usah diomongin aja. Iya kan. Nah, suffer in silence ini kan yang kita mau kikis Iya, sedikit demi iya. sedikit ya. Jadi kita try to normalize about it and try to talk that it is actually a normal It's a process normal sebenarnya. Semuanya sesuai. process. Iya, iya, iya. Ya, ini menarik banget sih. Aku kayak makanya kenapa mungkin kan kayak Nuju Bulan Studio tuh kan memang kita fokusnya kayak fertility, kehamilan, kelahiran menjadi ibu gitu ya. Terus tiba-tiba berarti ya ini beneran nih kita bahas menopause. Kayaknya iya deh, nggak apa-apa deh. Kayaknya ya walaupun mungkin masih ada yang di bawah 40 tahun ya, kebanyakan mungkin di sini pada bawah 40 tahun ibu-ibu kan pada ibu hamil. Tapi kalau kamu sekarang misalnya anak kamu juga udah gede, misalnya umur 3 tahun, 5 tahun ya, walaupun kamu belum 40 ke atas, menurut aku ini kelas yang penting. Penting dalam artian setidaknya kita juga bisa persiapan, kita tahu antisipasinya seperti apa, dan kita juga nggak merasa sendirian, dan kita juga bisa mulai memandang bahwa lagi-lagi perimenopause menopause itu ya suatu fase hidup perempuan yang memang pasti akan kita lewati gitu ya. Setuju nggak tuh? Ya kan? Terus salut Nah, sama ya. 7 bulan yang initiate ini karena memang jarang sekali yang Iya membahas masih soal jarang. Iya, iya. Karena ya mungkin ya tadi karena nggak nyaman, enggak lah kan aku nggak setua itu gitu ya. Jadi aku memahami sih. Cuma justru dengan kita nanti datang rame-rame kita belajar bareng. Jadi kita pelan-pelan. Oh maksudnya seperti itu ya. Oh aku akan mengalami hal seperti ini. Itu hal yang wajar. Apalagi kalau kita udah ada dukungan ya udah tahu nih kita mau tanya kemana, pemberdayaannya seperti apa. Oke, nah aku mau tanya, nanti kamu di kelas kamu tuh, kamu nanti selain ngebahas tentang teori ini jauh lebih detail, menyeluruh, apalagi nih yang kamu bahas, Sylvie, terus kayak ada prakteknya dikit nggak kira-kira? ya. Jadi aku akan bahas dari perimenopause dan Hmm, menopause dari modern physiology point of view, ya, tapi juga karena backgroundnya adalah
yoga, berarti dari a little bit of yoga and Ayurveda point of view dan juga dari TCM point of view. Jadi Ya. tiga point of view ini akan ku kombinasikan untuk kita lihat bagaimana sih how do modern and traditional view of Ya. menopause gitu ya, perimenopause dan menopause. Ya. Lalu aku juga akan kasih ada handout semacam menopause symptom tracker. Jadi nanti Interesting. itu bisa di track gitu. Ya, ya, Karena kan gini, ya, kita tuh bisa bagaimanapun kita baru bisa analisa kalau ada data gitu kan. Jadi yang pertama ya, itu kita ya. perlu datanya gitu ya. Jadi ada beberapa symptoms yang kita track gitu. Ada nggak. Hmm. Dan kalau memang ada dan mulai mengganggu, punya bahan untuk kalau memang mau konsultasi ke healthcare provider kan jadi punya datanya gitu kan. Ya, ya, benar. Oh iya sih, ya. Excited loh aku ikut kelas kamu nanti. Terus akan ada ini Mhm. sih, ada beberapa practice yang simple Ya, yang bisa kita latih untuk mensupport kita melalui fase ini. ya. Karena kan yang tadi aku bilang ya kan memang ada seseorang yang memang cerita sama aku gitu. Jadi kadang memang ada beberapa yang ngalaminnya tuh misalnya menstruasinya mulai nggak teratur atau mungkin tiba-tiba misalnya jadi moody banget, irritability gitu ya, kayak cepat anxious, moody. Terus ada juga yang ngalaminnya kayak pegel banget, ngelingu, nyeri sendi otot tuh juga ada. Ada yang mungkin udah susah tidur, kayak mulai insomnia gitu ya. Jadi gejala-gejala ini kan mungkin mengganggu ya, dan terkadang mungkin kita nggak tahu kalau itu salah satu gejala perimenopause misalnya, ya kan. Dan terkadang nggak hanya perubahan fisik ini juga, tapi ya ternyata mental emosional transisi ini juga ada gitu ya Sil ya. Iya, ya Oke. banyak banget ternyata symptoms-nya dan makanya Ya, penting buat kita di usia-usia yang sudah ya 40 ya, 40 lah kira-kira ya, 40 itu kita better ya, keep track of those ya, symptoms. ya. Nih ada yang nanya nih Sil, biasanya usia berapa sih perempuan mulai menopause? Monggo dijawab. Aku definisikan dulu ya. Menopause itu tuh jadi ada dua terminologi nih yang kita pakai ya, perimenopause sama menopause. Menopause itu adalah satu event di mana jadi jadi titik gitu ya. Jadi kayak in timeline titiknya menopause itu adalah 12 bulan tidak mens gitu ya. Jadi misalnya mens sudah nggak teratur tapi terus akhirnya 12 bulan tuh nggak ada, at the end of 12 bulan itulah yang kita disebut menopause karena berarti kita sudah tidak menstruasi lagi gitu. Nah, perimenopause itu tuh menjelang ke sana dan itu tuh range-nya bisa beberapa tahun. Beberapa tahunnya itu range-nya besar. Ada yang ngalaminnya cuman beberapa tahun sedikit gitu, misalnya mungkin 4 tahun gitu, ada yang bisa sampai 10 tahun gitu. Itulah Hmm. yang akan kita bahas, Ya, makanya ya gitu. Kayak hormon roller coaster. Usia seperti itu. ya. Nah, terus satu lagi nih yang menurut aku juga menarik ya, karena kan bapak ibuku umur 80 tahun nih, ya 79 mau ke 80 tahun. Jadi aku juga pernah nanya sama ibu aku, ibu dulu tuh ibu menopause tuh umur berapa sih gitu ya. Nah dia tuh sampai, iya umur berapa ya, apa 50, dia tuh kadang nggak inget juga gitu loh. Nah cuma menariknya justru ibuku tuh pas sekarang ya 80 tahun tuh dia tuh justru aktif banget dan sangat happy banget dan sangat konten banget dan she's living her life-nya tuh full banget. Jadi aku tuh bisa ngelihat suatu contoh yang sangat positif ya. Oh ternyata uh, menua itu bisa menyenangkan, menua tuh bisa menjadi suatu hal yang apa ya, yang positif juga. Jadi kayak bener-bener udah tuntas gitu ya misi hidupnya and literally enjoying life gitu. Jadi pas ngelihat orang tuaku tuh jadi oh iya ya maksudnya ya memang nggak apa-apa juga padahal mungkin orang tuaku mereka nggak terlalu terekspos dengan informasi aging gracefully gitu kan. Mereka ya gue tambah tuh ya udah faktanya emang begini kok gitu ya. Iya. Sebelum mereka mengenal apa itu aging gracefully itu mereka sudah menjalankan gitu kan. Iya. Nah
Dan aku menyadari bahwa ya untuk bisa mengarah ke sana kita perlu nanam dari sekarang ya Sil ya. Jadi kayak self care atau yang tadi kau bilang ya kan itu kita pernah ngomong ya karena mungkin kamu juga karena udah sering bener-bener praktek yoga, qigong, ya mungkin gejala-gejala ini ya kamu juga nggak terlalu ngerasain, bener nggak? Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Ya, Iya, tadi ketinggalan menjawab pertanyaannya ya, kan tadi pertanyaannya umur berapa? ya, Berapa menopause-nya? Range-nya sih biasanya di sekitar late 40 ya, jadi 48, 49 sampai ya, 50 plus. sampai 50 plus ya. Terus iya emang emang penting jadi gini, ini salah satu guru yogaku yang spesialisnya dia tentang fertility sama hormon ya. Lagi itu tuh dia Ya, bilang kalau kita bikin ngerjain PR-nya oke nih ya, jadi pasti usia-usia segini tuh kita take care of the babies, jadi kita makannya bener, tidurnya bener, nggak begadang, gitu-gitulah. Nah, pokoknya the standard advice. Nanti tuh transisinya tuh apa ya, easy gitu dia bilang. Tapi kalau ah, kalau kita yang hidupnya begadang-begadang, mabok-mabokan gitu, ya. nanti pasti transisinya seperti kayak crash, dia bilang gitu. Oh, jadi bener-bener apa yang kamu tuai, apa yang kamu tabur. Apa sih? Apa yang kamu tabur, apa yang kamu Iya, tuai ya? iya, iya, menurut guru aku begitu. Oh iya sih, iya ya. Wah, ini abis conversation ini aku jadi pengen harus lebih hidup sehat ya Sule. Dan kalau dengar kasusnya mamanya kamu, Iya, ya kan iya, orang zaman dulu kan, ya mereka nggak tahu aging gracefully, tapi mereka juga tidak tergila-gila sama forever young youth culture kan. iya ya. Karena Bener kan juga kita kali ya. Hmm, nggak kayak kita kan kita iya, terekspos dengan segala macam, betul, sosial media, film, segala macam. betul. Orang zaman dulu kan enggak. Jadi mereka ngeliatnya kalau orang getting old ya normal. Kalau kita Ya sekarang simple ya. simple. Sekarang kita punya benchmarknya ini loh. Kita umur 50 pengen kelihatannya tampilannya seperti Jennifer Lopez. Coba gimana? Wah, tapi Jelo tuh 54 sih. Exactly. Tapi kan dia high Kayak, oh maintenance kita lah. bisa nggak ya? Ya, 54 kayak Jelo. dia kan very high maintenance, oke, dan very Ya, oke. disciplined. Tapi you see, kita, Iya, kita punya aspirasi untuk ke sana. Sementara orang zaman dulu kan mungkin enggak, iya. right? Oh iya, 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 iya. Bener, bener, bener. Iya, iya. Ya, makanya waktu pas jadi ngomong Jelo kita ya, pas si Jelo apa tuh yang nyanyi di Super Bowl, umur berapa? 52 tahun dia performance-nya gila banget, kok Iya bisa ya, kan? luar biasa gitu ya. Dia luar biasa, tapi dia Iya, I believe dia pasti self care-nya benar-benar. disiplinnya Dia tinggi ya. disiplin tinggi, terus dia punya whole team to support her. You know? Yes, yes, yes. Ya. Oke, siap. Ya udah, thank you banyak ya Silvi, thank you banget untuk IG Live hari ini. Aku juga makasih banget kamu udah bersedia menjadi salah satu narasumber penting nih. Untuk ini menurut aku temanya tuh wah itu jarang banget loh beneran. Kayak sekarang kayak belum ada nih yang kayak seminar untuk ngebahas ini. Udah gitu secara holistik ya itu yang aku suka ya. Karena memang secara holistik tuh kita kayak lebih banyak refleksi dan ngeliat ke dalam diri. Makasih banget udah mau jadi narasumber. Sampai ketemu minggu depan ya Sil. Thank you. Ya, Itu ada yang thank you. nanya lagi, Nanya. kebetulan Oh aku monggo pernah monggo. tuh Siapa tuh nanya? itu Coba aku scroll dulu. salah satu Silakan dijawab. murid yoga, murid harmoni yoga Ya. school. Bella, oke, ya sebagai anak bisa bantu apa ke ibu yang lagi masa menopause ya? Hmm. Gimana ya kalau kita sebagai anak bantunya ya, dia, do you have idea? Ke ibu yang lagi di masa menopause. Oh ya, bisa ya. Maksudnya bisa mulai contohnya ngajak olahraga bareng. Contohnya kita jalan kaki bareng. Ya, ya, ya. Atau cikung nih. Nah, kan Silvi ngajar cikung, aku ngajar cikung, boleh ikutan cikung. Ya, karena cikung lebih low impact sebenarnya dibanding salah fitness gitu kan. Jadi cikung tuh juga sangat bagus. Milih yoga juga yoga yang very gentle, kayak contoh yin yoga atau hatha yoga yang stress tuh udah boleh banget ya. Dan kalau pendampingan mental emosional sebenarnya ya mungkin benar-benar butuh dukungan ya, diterima apa adanya, ya diterima pikiran perasaan ibu kita, and try to understand her changes, try to understand her life, what she's going through. Itu aja menurut aku udah cukup banget sih sebagai anak ya.
Apalagi kalau mulai ada, kita ajak juga untuk belajar bersama. Nah, atau enggak ajak ibu ke sini hari Minggu. Boleh. Ya kan, ajak mama. Belanya di kan. Iya, Belanya di sampai ini aku tiba-tiba inget ini Sil. Hmm. Mother daughter relationship. Luar biasa tuh ya. Ya kan? Hmm. Ini juga sampai di masa ini pun kamu bisa ngajak ibu kamu untuk belajar bareng, ya, untuk berdaya bareng, ya sangat-sangat luar biasa. Makasih ya, pertanyaannya keren. Oke, ada satu lagi nih nanya, ada perubahan mood nggak sih saat menopause? Wah, silakan. Kalau yang dari ku baca sih ada, Ada, karena memang ya. kan ini menopause itu hubungannya dengan hormon, gitu Oh ya. iya. Hormon di Ya. dalam badan dan hormon di badan itu akan ada impactnya ke mood. Ya. Uh, Kalau dari literatur yang ku baca, banyak yang nyebutin jadinya gampang irritable, jadi irritability. Ya. Terus moody, suka tiba-tiba tiba-tiba sesuatu hal yang biasanya nggak bikin nangis, tau-tau kita nangis gitu. Ya benar ya. Ya, ya. Itu dampaknya. Ya. Ya, jelas ada ya, bahkan kita menstruasinya ada perubahan mood. Habis lahiran, pas postpartum juga ada perubahan mood ya, apalagi menopause juga pasti ada ya, pasti akan ada juga. Makanya kenapa tools-tools ini penting nih, pemberdayaan, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa ngerasa lebih center, lebih ngerasa stabil, lebih ngerasa bisa ngerasa solid and grounded, apapun yang memang terjadi di eksternal di luar gitu ya. Nah, nanti belajar nih sama Mbak Sylvie hari Minggu akan ada tools-toolsnya itu yang kita bisa belajar, itu juga jadi salah satu praktek self practice kita. Oke? Ya, thank you Sylvie. Ya, selamat hari Jumat, enjoy weekend, sampai ketemu minggu depan semuanya. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.